Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua, alhamdulillah di kesempatan ini Bapak bisa melanjutkan bersambung untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan Bapak sekarang bikin channel YouTube lagi dengan materi lanjutan kemarin, masih dalam bahasan sistem muskuloskeletal. Adik-adik semua, dimana kemarin Bapak membahas tentang anatomi ya dan fisiologis dari sistem tulang dan otot. Nah, dan selanjutnya ini bahasan pemeriksaan pada muskuloskeletal ya. Pemeriksaan pada muskuloskeletal. Ada di semua ya. Selayaknya biasanya kalau terjadi masalah untuk pemeriksaan selanjutnya, nah, mengetahui kepastian atau ketidakpastian dari normal atau tidaknya dari sistem tersebut, tentunya dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini diantaranya ada pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik. Nah, ada semua tulang manusia itu membutuhkan lebih banyak biasanya kalsium dan vitamin D ya. Dan tentunya kalsium ini berperan sangat penting untuk apa? Untuk kofaktor senyawa pembekuan darah. Apa itu kofaktor? Kofaktor itu adalah senyawa biokimia yang memberikan berhasilnya komponen kalsium itu melakukan pembekuan darah dan juga sebagai mineralisasi daripada tulang itu sendiri. Nah, dan tentunya dari semua ini vitamin D itu merupakan zat gizi yang sangat dibutuhkan untuk menguatkan tulang ya. Nah, tentunya ketika ada masalah kekurangan kalsium atau kekurangan vitamin D ya, nah, tentunya akan dilakukan pemeriksaan. Nah, ini ya, pemeriksaan diagnosa. Di antaranya pemeriksaan diagnosa ini ada sinar X, ada CT scan, ada artrografi, ada arterosentesis, ada artroskopi, ada skintografi tulang, ada elektromiografi, dan ada pemeriksaan biopsi. Nah, selanjutnya Bapak akan bahas satu-satu ya, nah, supaya lebih jelas. Pertama, ada yang namanya sinar X. Nah, adik-adik semua, nah, sinar X ini nah, seperti ini ya. Nanti bisa dengan cara berdiri, bisa dengan cara terlentang ya, dengan menggunakan alat ya. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menggambarkan kepadatan tulang ya. Apakah teksturnya itu normal, bentuknya normal, terjadi erosi atau tidak, penipisan atau pengikisan tulang ya, adanya perubahan persendian atau tidak. Ini sinar X, jadi menggambarkan itu ya. Di samping itu pula biasanya sinar X ini juga ya, itu untuk mengetahui pelebaran ya atau penyempitan dari tulang, juga untuk mengetahui irregularitas. Irregularitas itu apa? Perubahan susunan struktur tulang, apakah sesuai posisinya atau tidak. Nah, itu ya, ini sinar X. Jadi dengan dilakukan penyinaran ini mampu memberikan tahu atau tidaknya. Di samping itu juga ya, sinar X ini dilakukan untuk menunjukkan apakah ada cairan atau tidak ya, adanya perubahan struktur sendi atau tidak. Nah, ini makanya pemeriksaan diagnosa yang pertama adalah dilakukan dilakukan sinar ya. Dilanjut yang pemeriksaan selanjutnya ini. Nah, CT scan ya. Nah, CT scan ini seperti ini ya. Alatnya besar ya, nanti biasanya seseorangnya atau pasiennya itu dimasukkan ke alat ini, dan ini hasilnya ini seperti ini ya.
hasilnya, ya, seperti yang digambarkan di sana. Dan CT scan ini adalah dilakukan untuk mengidentifikasi lokasinya di mana itu tulang yang mengalami masalah, ya, panjangnya yang patahnya berapa senti. Nah ini, sehingga daerah yang sulit untuk dilihat ini bisa ditahu dengan dilakukan CT scan, ya. Nah biasanya pemeriksaan dengan dilakukan CT scan ini untuk mengetahui masalah di tulang, itu biasanya 1 jam, ya. Nah ini kedua, dengan pemeriksaan diagnosa CT scan, tes CT scan, ya. Yang selanjutnya adalah artografi, ya. Nah, dari semua artografi ini caranya seperti apa pemeriksaannya? Ini dilakukan dengan cara menyuntikkan, ya, ke dalam rongga sendi sejenis radio vacuum atau udara, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat struktur jaringan yang lunak, ya. Kontur sendinya seperti apa, ya. Sehingga penggunaan pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya robekan akut, ya, di kapsul sendi atau bahkan di ligamen, karena di sendi itu ada ligamennya. Nah ini, jadi dengan cara menyuntikkan udara ke dalam rongga sendi, artografi. Selanjutnya ada yang namanya arterosentesis, ya. Arterosentesis ini apa? Ya ini pemeriksaan ini untuk memperoleh cairan sinovial untuk pemeriksaan, keperluan pemeriksaan, ya. Nah, ketika cairan sinovial ini didapatkan, ya, dengan cara melakukan penyedotan, nah itu ketika diketahui hasilnya itu normalnya itu jernih warnanya dan biasanya volumenya sedikit. Makanya cairan sinovial ini diperiksa meliputi misalnya jumlah volume daripada sinovial, warnanya seperti apa, cairannya jernih atau tidak, apakah ada pembukuan atau tidak, ya. Sehingga secara mikroskopis yang diperiksa itu jumlah sel, ya, identifikasi sel seperti apa, pewarnaan gramnya, ya. Dan pemeriksaan arterosentesis ini itu untuk mengetahui atau mendiagnosis rheumatoid arthritis, ya, peradangan sendinya, ya. Di samping itu juga untuk mendiagnosa atrofi inflamasi, ya, penipisan, penyempitan akibat peradangan, ya, substansi selnya hilang akibat inflamasi, ya, atau hematoartresis, artinya adanya perdarahan di dalam sendi itu sendiri. Nah ini dengan cara mengambil cairan sinovial, ya, jadi bisa ketahuan. Selanjutnya ada lagi namanya artroskopi, bukan artotoskopi tapi artroskopi. Nah, artroskopi ini ada di semua, itu merupakan prosedur biasanya dilakukan di ruang operasi dengan melakukan anestesi baik lokal maupun total, ya. Biasanya itu melakukan pandangan langsung ke dalam sendinya, ya. Nah seperti ini alatnya, ya. Jarum bor besar dimasukkan, ya, dan sendi diregangkan, ya, sehingga dimasukkan ke dalam struktur sendi, ya, sehingga bisa ketahuan. Dan setelah melakukan penerawangan itu dilakukan perawatan, dan perawatannya itu biasanya, ya, dengan cara menutup luka dan memberikan balutan steril, ya, bisa dengan mengkompres es, ya, untuk mengurangi udim dan rasa tidak nyaman setelah dilakukan prosedur ini, ya, artroskopi, ya. Selanjutnya ada yang namanya scintigraphy tulang, ya, pemeriksaan yang dilakukan untuk menggambarkan ini sejauh mana derajat matriks tulang dengan cara mengambil isotop radioaktif atau sejenis nuklir, ya, khusus untuk tulang, diinjeksikan ke dalam sistem tersebut, sistem scintigraphy, ya. Biasanya ini penyakit pada osteomielitis,
peradangan tulang akibat infeksi, ya, infeksinya akibat pembuluh darah masuk ke dalam tulang, dan juga pada jenis penyakit patah tulang. Nah, ini scintigraphy, ya, dengan nuklir biasanya, ya. Selanjutnya ada yang namanya ini elektromiografi, ya. Elektromiografi ini seperti ini alatnya, ya. Nah, dilakukan untuk memberikan informasi mengenai potensial listrik, ya, di ototnya dan juga sarafnya, ya. Dan dilakukan elektromiografi ini untuk mengetahui abnormalitas fungsinya, ya. Nah, setelah tindakan ini biasanya dengan cara memberikan kompres hangat untuk mengurangi ketidaknyamanan. Elektromiografi ini bisa ketahuan oleh alatnya, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya biopsi, pemeriksaan diagnostiknya. Apa itu? Biasanya pengambilan spesimen sampel untuk menentukan strukturnya, ya, komposisi tulangnya, ya, sehingga itu untuk menentukan jenis penyakit tertentu, ya. Nah, makanya dokter perlu melakukan pemeriksaan penunjang seperti ini untuk meyakinkan diagnosanya, ya. Dan setelah dilakukan tindakan ini biasanya apa? Yaitu karena takut dikhawatirkan adanya udim, pantau adanya udim atau tidak, ya. Perdarahannya banyak atau tidak, ya, ada atau tidak, dan nyerinya. Kalau ada nyeri diberikan kompres es, ya. Ini pemeriksaan muskuloskeletal dari pemeriksaan diagnosisnya. Ini selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium, ya. Adik-adik semua, ya, ketika dilakukan pembedahan maka harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya apa? Itu mengambil sampel darah pasien dengan cara diambil darahnya dari pembuluh darah, ya. Nah, ini apa yang diperiksa? Ini pemeriksaan darah lengkap meliputi kadar Hb dan leukositnya. Hb itu adalah hemoglobin. Biasanya hemoglobin ini sangat besar. Kalau kekurangan hemoglobin jadi anemia, ya, karena di Hb itu ada oksigen dan zat gizi yang terkandung di dalam darah, ya. Selanjutnya juga pemeriksaan pembekuan darah, trombositnya, ya. Nah, karena takut ada perdarahan, nah ini kecenderungan perdarahan ini perlu dilakukan, ya. Nah, ini pemeriksaan laboratorium dilakukan. Jadi dokter yang lebih spesifik untuk hasilnya, ya. Setelah pemeriksaan laboratorium dilakukan, makanya untuk perawat biasanya atau dokter juga ada yang namanya pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan cara memeriksa otot, tulang, dan sendi. Nah, kalau pemeriksaan di ototnya itu dengan cara bagaimana? Nah, pertama ini melakukan inspeksi ukuran dan adanya atrofi dan hipertrofi, ya. Inspeksi itu dengan cara lihat ada atrofi tidak, ada penipisan enggak, pengecilan enggak ototnya, menciut tidak, dan hipertrofi, ada pembesaran atau tidak, jadi membekak gitu, hipertrofi, ya. Nah, itu dilihat dengan cara inspeksi. Dan juga yang kedua, pemeriksa melakukan palpasi pada otot istirahat dan otot kontraksi untuk mengetahui kelemahan otot. Palpasi itu dengan diraba, ya, diraba si pasiennya apakah lemah atau diangkat, ya. Nah, itu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kekuatan otot dengan meminta pasien menarik dan mendorong tangan pemeriksa dan membandingkan antara tangan kiri dan kanan. Suruh pasiennya, Bapak, Ibu, tarik tangan saya, ya, tangan pemeriksa. Nah, kalau misalkan kekuatannya ada, ya, bandingkan dengan tangan kiri, apakah sama atau tidak, ya. Yang selanjutnya mengamati kekuatan otot dengan memberi tahanan pada anggota ekstremitas, tangan dan kaki, ya. Minta pasien menahan tangan atau kaki dan pemeriksa menariknya dari yang lemah hingga kuat. Bahasan sebelumnya Bapak pernah menjelaskan
kekuatan otot itu nilainya 0 sampai 5. Nah, itu kemarin dipelajari ya. Nah, ini ada hubungan dengan pemeriksaan otot ini ya. Nah, ini ya, caranya seperti ini. Tinggal nanti pahami ya. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik tulang. Nah, kalau tulang, pemeriksaannya ini dilakukan dengan mengamati normal atau tidak normalnya ya, keabnormalnya seperti apa susunan tulangnya. Nah, kemudian melakukan palpasi. Palpasi itu dengan cara perabaan di lokasi-lokasi yang dirasakan pasien ya. Tekan sama kita atau pegang, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nah, itu pada tulang. Cukup seperti itu sih, tulang mah cukup mudah ya. Dengan cara infeksi juga, si pasiennya memegang organ tertentu, nah itu tahu bahwa area itu sakit ya. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan sendi. Ini dilakukan dengan cara apa? Ini pertama, pemeriksa melakukan inspeksi ke semua bagian persendian untuk mengetahui adanya kelainan sendi. Jadi dilihat ya, apakah ada kelainan, tidak ya. Dilihat dari meringis pasien jadi ketahuan ya. Pemeriksa melakukan palpasi atau periksa raba untuk mengetahui ada atau tidaknya nyeri tekan persendian ya. Palpasi dicepeng. Nah, lamun dia teriak atau kesakitan, meringis, nah berarti ada masalah ya. Pemeriksa mengkaji range of motion atau rentang gerakan dalam keadaan normal yang dapat dilakukan oleh persendian pasien. Nah, cara mengkaji range of motion ini dilakukan dengan meminta pasien menggerakkan sendi secara abduksi. Abduksi itu adalah gerakan menjauhi tubuh. Nah, disuruh diangkat ya. Dan adduksi disuruh didekatkan ke tubuh ya. Kalau rotasi berarti berputar, gerakan memutar. Selanjutnya ada fleksi. Kalau fleksi itu sudutnya menjadi mengecil ya, itu fleksi. Ekstensi itu sudutnya menjadi membesar. Jadi meluruskan itu ekstensi, fleksi itu menekuk atau sudutnya mengecil ya. Pokoknya di sendi yang bisa ditekuk ya. Dulu sebelumnya anatomi sudah dibahas ya, ada sendi-sendi yang bisa dilakukan gerakan. Selanjutnya ya, nah setelah pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan laboratorium, tentu ditemukan masalah. Nah kalau di diagnosa perawatan ini ada beberapa diagnosa. Pertama nyeri, yang kedua hambatan mobilitas fisik. Nah, nyeri ini berhubungan dengan trauma jaringan dan spasme otot refleks sekunder akibat fraktur. Spasme itu adalah tremor, kejang ya, spasme ya. Nah, sehingga si pasien merasa nyeri karena ada fraktur, patahan tulang. Terus hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kekuatan dan daya tahan sekunder akibat fraktur. Kalau fraktur, makanya tidak bisa gerak, tidak bisa kemana-mana, jadi fisiknya tidak mobile, tidak mobilitas, jadi menjadi hambatan dia untuk melakukan aktivitas. Nah ini ya, setelah ditemukan diagnosa, nah tahapan selanjutnya ada yang namanya apa? Intervensi keperawatan. Adik-adik semua, setelah kita tahu masalahnya, kita lakukan pertolongan dengan cara melakukan intervensi. Pertama, kaji jenis dan lokasi nyeri pasien. Setelah dikaji, biasanya ini di awal ketika pasien datang kita kaji ya, di mana masalahnya ya, lokasinya di mana ya. Akui adanya nyeri dan beri informasi mengenai analgetika yang tersedia. Jadi si pasien itu ditanya, ibu sakitnya di mana? Di sini berarti dia sudah mengakui bahwa terjadi sakit di area tersebut. Dan informasi ya untuk mengenai analgetik ya, dan yang tersedia ya, dikasih informasi. Modifikasi lingkungan yang selanjutnya, biasanya ini untuk pasien-pasien anak. Biasanya dikasih hiburan lucu, melawak ya, atau banyak senyum. Lingkungannya kita jangan
apalagi sambil marah-marah ya, dimodifikasi lingkungan ya. Memberikan analgesik sesuai resep dan anjuran dokter ya, nanti dikasih obat injeksi ya. Biasanya ini perawat ya, biasanya nanti atas anjuran dokter. Evaluasi respon pasien terhadap nyeri ya. Kita ketika beberapa jam dievaluasi apakah ada perubahan, masih sama sakitnya ya, tulis dan catatan perawat. Berikan posisi yang nyaman bagi pasien ya. Pasien dikasih posisi yang nyaman. Takut apa? Sakitnya menetap ya. Nah, tingkatkan pencegahan. Adik-adik semua, untuk membantu pemeliharaan keseimbangan tubuh, maka si pasien atau kita sendiri harus melakukan pencegahan. Ini pencegahannya ada primer, ada pencegahan sekunder, ada pencegahan tersier. Supaya apa? Tidak ada masalah pada tulang dan otot kita. Ya. Pertama, pencegahan primer itu biasanya dilakukan dengan imunisasi, olahraga, apalagi ya. Mengkonsumsi kalsium yang cukup, perubahan gaya hidup, hati-hati penggunaan obat. Itu bisa mempengaruhi tulang. Makanya jangan sembarangan konsumsi obat, karena ada obat-obat tertentu yang bisa mempengaruhi tulang menjadi keropos. Selanjutnya ada pencegahan sekunder, ya, di mana dilakukan dengan cara konsumsi kalsium, ya, stretching. Artinya ketika kita berolahraga, stretching, peregangan, ketika mau aktivitas, ya. Diregangkan, artinya ototnya digerakkan. Biasanya pada mau ketika olahraga lari ini di stretching dulu ya, diregang-regangkan ya. Terapi ERT ya, atau penggantian enzim biasanya itu ya. Ya, melakukan salep ya. Nah, itu. Selanjutnya ada pencegahan tersier. Ya, ini tidak dilakukan dengan cara bagaimana pencegahan tersier ini, yaitu tidak membiarkan imobilitas yang terlalu lama, ya, diam terus, harus banyak aktivitas, otot pun, tulang pun harus digerakkan. Jadi jangan tidur terus, duduk terus, main HP terus, tidak boleh terlalu lama ya. Rehabilitasi medis dan juga memberikan obat, itu tingkat pencegahannya ada primer, sekunder, dan tersier. Ada di semua. Nah, kiranya mungkin bahasan Bapak di kesempatan ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan metode pembelajaran jarak jauh ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu nanti di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.